Sayang, hari ini pasti capek kan? Bagaimana tekanannya? Lumayan. Ngapain kau tekan keras banget? Sayang, kenapa ada tato aneh di belakang punggungmu ini? Tato apa? Tato di punggungmu. Kemarin di acara kantor, aku dan sahabatku iseng tato. Kau dan sahabatmu gambar tato ini. Apa maksudmu? Bukankah ini cuma tato? Sayang, jangan salah paham. Aku cuma asal tanya saja. Halo? Baiklah, kau tunggu aku. Sayang, kau mau pergi kemana selarut ini? Sahabatku mengajakku minum-minum. Kau jangan banyak tanya. Tato sukubus. Peliharaan yang cuma dimiliki seseorang dengan huruf yang mewakili nama belakang. Semacam tanda perbudakan. Mungkinkah tato di punggung Arini itu tato sukubus? Apa Mr. C itu nama belakang? Anda punya pesanan baru, silahkan periksa. Kayaknya aku terlalu banyak mikir. Lebih baik aku pergi antar makanan. Aditya, kau ini siang hari bekerja dan masih bekerja beberapa kerjaan di malam hari. Ngapain kau menyiksa dirimu seberat ini? Aku perlu hasilkan banyak uang untuk menghidupi istriku. Aku mau memberitahumu, Aditya. Kau nggak boleh terlalu baik pada wanita. Semakin baik kau perlakukan mereka, semakin mereka nggak menghargaimu. Siapa tahu di luar sana dia malah memelihara pria lain. Apa yang kau katakan? Apa kau gila? Aditya, kau ini... Aditya, kau lihat itu. Itu bukankah wanita itu istrimu? Tuan, aku merindukanmu banget. Sayang, aku juga merindukanmu. Jangan buru-buru. Kau belum tutup kacanya. Aku tutup sekarang. Arini, aku perlakukan kau dengan tulus. Kenapa kau perlakukan aku kayak begini? Aditya, kau ngapain? Bukankah sudah kukatakan jangan merokok dan minum di rumah? Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Siapa yang izinkan kau minum? Kau boleh minum. Kenapa aku nggak boleh? Apa maksudmu? Sikap macam apa ini? Bukankah aku cuma kumpul sama sahabatku? Sampai saat ini aku sudah cukup baik gak cari masalah denganmu. Cari masalah denganku? Atas dasar apa kau cari masalah denganku? Apa kau tahu? Para sahabatku memergokimu mengantar makanan. Mereka semua berbicara tentangku di belakang dan bilang aku buta karena melepaskan pria hebat lainnya buat nikah sama kurir pesan antar. Aku nggak berguna. Tahukah kau bahwa rumah ini aku beli sedikit demi sedikit dari hasil kerjaku di siang hari dan mengantar makanan di malam hari.
Aku nggak menyangka aku jadi pecundang. Di dalam hatimu. Tahukah kau berapa banyak yang sudah kukorbankan demimu? Diam! Jangan mencari alasan. Kau kerja keras banget cuma dapat sedikit uang. Kau lihat sahabat priaku. Dia kerja di perusahaan besar dan gaji 1 bulannya setara sama hasil kerja kerasmu selama 6 bulan. Pada akhirnya, kau cuma sampai nggak berguna. Sahabat pria? Sahabat pria yang mana? Aku gak mau berdebat denganmu. Aku mau tidur. Hari ini, beritahu aku. Sahabat pria yang mana? Lepaskan! Katakan dengan jelas. Lepaskan aku! Aditya, aku peringatkan kau. Jangan terlalu serakah. Renungkan baik-baik tindakanmu itu. Halo, tunggu sebentar. Sayang, aku baru sampai rumah. Teleponmu mengejutkanku. Si pecundang itu tadi ada di sebelahku. Biarkan si pecundang itu mendengarnya. Bukannya lebih seru. Sudahlah, aku gak mau bercanda lagi denganmu. Ada urusan apa menelponku selarut ini? Apa kau merindukanku secepat ini? Aku terlalu banyak minum dan gak bisa tidur. Datanglah dan temani aku. Aduh, gimana kalau istrimu sampai tahu? Gak masalah. Aku sudah memberinya obat tidur. Baiklah, kau tunggu aku di rumah. Aku bakal segera datang. Aditya, ngapain kau di sini? Apa yang baru saja kau dengar? Kenapa kau takut banget? Aku mendengar sesuatu. Apa maksudmu? Aku bertanya apa yang baru saja kau dengar? Aku baru saja sampai di sini. Aku nggak mendengar apapun. Syukurlah, dia gak mendengar apapun. Sudahlah, aku gak mau berdebat. Sahabatku minum terlalu banyak dan menyuruhku datang buat menjaganya. Tunggu sebentar. Apa kau lupa hari penting hari ini? Hari apa? Nggak disangka, dia bahkan lupa hari jadi pernikahan kita. Bukan apa-apa. Aku cuma harus pergi perjalanan bisnis 3 hari lagi. Shh. Awalnya aku ingin berpisah baik-baik. Tapi karena kau begini terhadapku, jangan salahkan kalau sikapku kayak begini. Aku merindukanmu banget, sayang. Aku juga rindu padamu. Kapan kau bakal bercerai dari si pecundang itu? Aku sudah lama ingin cerai darinya. Tapi dia yang membeli rumah dan mobil. Kalau bercerai masih harus bagi harta. Dan itu repot banget. Sayang, itu urusan mudah. Pikirkan cara buat cerai tanpa bawa harta apapun. Kau pintar banget. Aku beritahu, ada banyak cara untuk buat pria cerai tanpa membawa harta. Misalnya, Kau jahat banget. Kak Rizky memang yang paling pintar. Ngomong-ngomong Kak Rizky, 2 hari lagi dia bakal dinas luar kota. Kita bisa lakukan sesuatu yang lebih seru. Aku sudah lama ingin cerai darinya. Tapi dia yang membeli rumah dan mobil. 2 hari lagi dia bakal dinas luar kota. Kita bisa lakukan sesuatu yang lebih seru.
Makasih sayang. Nah. Mwah. Ayah, kenapa kau menelpon? Aditya, 3 hari lagi adalah hari jadi pernikahanmu dengan Arini. Kamu gak lupa kan? Ayah, aku gak lupa. Baguslah kalau begitu. Aku cuma punya 1 anak perempuan. Keluarga kami punya aturan ketat. Aku ajarkan 3 kata dan 4 moral sejak kecil. Setelah nikah, dia jadi istri dan ibu yang baik. Dia juga gak pernah lakukan hal yang mengecewakanmu. Dan buat kau terlihat lebih bermartabat. Kalau kau berani menindasnya, maka jangan salahkan aku bersikap gak sopan. Sungguh contoh baik buat 3 ketaatan dan 4 moral. Sungguh istri dan ibu yang baik. Ayah, jangan khawatir. Aku bakal mengingat semua ajaranmu. Ngomong-ngomong ayah, aku berencana beri kejutan buat hari ini. Di hari jadi pernikahan 3 hari lagi, ayah dan ibu harus datang saat itu. Tapi tolong rahasiakan hal ini. Nggak masalah. Anggap saja kau perhatian padanya. Hari ini, hari jadi pernikahan 3 hari lagi, bakal jadi hari di mana kalian para pezina menerima balasan setimpal. Aditya, kenapa kau tiba-tiba buat grup ini? Kenapa anakku nggak ada di dalam grup? Benar, mana Arini? Kenapa nggak menariknya? Begini, 3 hari lagi hari jadi pernikahanku dengan Arini. Jadi aku ingin undang kalian semua. Aku berencana memberinya sebuah kejutan besar buat Arini. Namun sebelum itu, kalian harus merahasiakannya dan jangan bocorkan sepatah kata pun. Wah, benarkah? Itu luar biasa. Arini pasti bakal terharu. Nggak masalah, aku pasti datang. Aku bakal ajak teman yang lain buat beri kejutan ke Arini bersama-sama. Aduh, anak ini perhatian banget. Arini bisa punya suami kayak kau, itu beneran keberuntungan baginya. Baik, ibu pasti datang. Nanti aku bakal beli banyak makanan enak dan siapkan amplop merah besar buat Arini. Makasih ibu. Aku tunggu kedatanganmu. Ternyata kau masih punya hati nurani. Aku pasti bakal datang ke hari jadi pernikahan kalian. Nggak masalah. Sayang, aku pergi dinas selama beberapa hari. Jaga diri baik-baik di rumah. Baiklah, baiklah. Aku tahu. Aku sudah dewasa. Apa masih perlu kau ingatkan? Syih. Sayang, pecundang gak berguna itu akhirnya pergi. Cepat datang ke rumahku. Pertunjukan seru bakal segera dimulai. Karena kau gak setia padaku. Jangan salahkan kalau aku kejam padamu. Siska! Kenapa suamimu nggak datang? Aku nggak memberitahu dia. Dia sibuk banget akhir-akhir ini. Kemarin dia bahkan bilang bakal pergi ke luar negeri. Dan nggak bakal kembali dalam waktu dekat. Ayo kita masuk. Ayo. Siska, kalian sudah datang. Ternyata kau masih punya hati nurani. Masih tahu kalau hari ini hari jadi pernikahan dengan Arini. Ngomong-ngomong, kejutan apa yang kau siapkan buat dia? Tentu saja sebuah kejutan. Kalian juga bakal tahu nanti. Oh iya, hari ini masih belum tahu bahwa kalian menyiapkan kejutan buat dia. Kalian nggak membocorkannya kan? Tenang saja. Kami merahasiakannya dengan baik. Ayo masuk. Tunggu sebentar lagi. Aku juga mengundang mertuaku. Mereka bakal segera sampai. Sayang, apa kau suka? Aku suka. Kalau suka,
Kenapa kau masih diam saja? Apa kau yakin suamimu gak bakal tahu kita lakukan hal ini? Dasar bodoh. Pecundang itu lagi pergi dinas, kita gak bakal ketahuan. Beberapa hari ini, kau harus temani aku baik-baik. Aku sudah bilang sama istriku bahwa aku pergi ke luar negeri. Aku pasti temani kau baik-baik. Hari ini hari jadi pernikahanmu dan Arini. Kenapa kau cuma pakai baju ini? Arini beneran sial banget nikah sama kau. Perkataan Bibi Ratna benar. Arini dulu beneran buta bisa jatuh cinta padamu. Kalau bukan karena Arini, aku gak bakal datang kemari. Bibi Ratna, pria ini mungkin memang pengecut, tapi masih punya hati nurani. Dia tahu kalau hari ini hari jadi pernikahannya dengan Arini dan sengaja persiapkan kejutan ini. Ternyata dia cukup perhatian. Karena kita semua sudah sampai, ayo kita naik sekarang. Ayo ke atas. Ayah, Ibu. Sayang, aku meninggalkan dokumen penting di rumah. Tolong bukakan pintu buatku. Aku bakal segera naik. Kenapa pecundang itu tiba-tiba mengirim pesan? Sayang, aku meninggalkan dokumen penting di rumah. Tolong bukakan pintu buatku. Aku bakal segera naik. Aku sudah naik lift. Aku segera sampai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pecundang itu pulang ke rumah. Kau bilang dia gak bakal kembali. Aku juga gak tahu dia bakal kembali. Cepat pikirkan cara. Hah? Di mana kuncinya? Cepat buka kuncinya. Bukankah kau yang buang kuncinya? Apa? Cepat, cepat, cepat. Pergi. Coba kau pergi lihat di sana. Arini suka banget kejutan. Nanti saat dia melihat kita semua, dia pasti bakal senang banget. Aku sudah bayangkan Arini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku harus bantu dia buat merekamnya. Hari ini, kau bakal segera terima kejutan yang kusiapkan buatmu. Cepat buka. Mereka bakal segera datang. Cepat cari kuncinya. Gak bisa. Aku gak boleh ungkap identitasku. Atau aku bakal celaka. Cepat cari kuncinya. Ada di dalam. Coba kau cari sana. Cepat, cepat, cepat. Ayo cepat. Aku gak bisa menjangkaunya. Aku dengar suara langkah kaki. Mereka hampir sampai, kau harus cepat. Cepat, Jangan mendesakku. sakit banget. Tarara! Hari ini kami datang membantumu merayakan hari jadi pernikahanmu. Kenapa nggak ada orang? Di mana hari ini? Ayah, mungkin ada di dalam kamar. Sayang, apa kau di dalam kamar? Aku memanggil ayah, ibu, dan semua teman baikmu buat datang. Kami siapkan kejutan buatmu. Arini, apa kau ada di dalam? Sialan, kenapa ayah dan ibuku datang? Kalau sampai ayah dan ibu melihat kita berdua kayak begini, ayah pasti membunuhku. Sayang, kenapa kau lama banget? Ayah, ibu, dan teman-temanmu sudah menunggu lama di luar. Tunggu sebentar, aku lagi ganti baju. Kalian tunggu aku sebentar. Mereka datang, mereka beneran datang. Kalau kau gak segera buka kuncinya, habislah kita. Apa yang sebenarnya Arini lakukan? Kenapa ganti baju lama banget? Arini, ibu dan ayah datang melihatmu. Cepat buka pintunya. Sayang, kalau engkau nggak buka pintunya, aku bakal masuk sekarang. Jangan, aku bakal segera selesai. Kau tunggu aku sebentar lagi. Hei, apa kau dengar? Suara Siska. Apa? Apa mungkin Siska juga datang? Kenapa dia bisa datang?
Arini, apa yang sebenarnya kau lakukan? Baju apa yang kau ganti begitu lama? Cepat buka pintunya. Jangan mendesakku lagi, aku bakal segera keluar. Celaka, itu beneran suara Siska. Dia beneran datang. Cepat cari cara. Gak bisa. Kalau sampai Siska tahu, gak cuma kau, aku juga bakal celaka. Cepat. Sialan. Kau ambil sepatu itu. Suara apa itu? Apa kalian mendengarnya? Kayaknya beneran ada suara. Sayang, karena kau gak buka pintu, aku bantu kau buka pintunya. Bau apa ini? Kebakaran? Kenapa bisa kebakaran? Apa kalian menciumnya? Kayaknya ada bau asap. Kenapa keluar asap di sini? Ini, Arini, cepat buka pintunya. ada kebakaran di dalam. Cepat buka pintunya. Enggak, di dalam nggak ada kebakaran. Ini cuma ada sesuatu yang terbakar. Kalian jangan masuk. Aditya, mana kunci rumah kalian? Apa nggak ada kunci cadangan? Ayah, semua kunci ada di dalam kamar. Aku nggak membawanya. Kalau terjadi sesuatu pada Arini, aku nggak bakal memaafkanmu. Sayang, kalau kau masih nggak buka pintunya, aku bakal dobrak pintunya. Mana ini? Mereka mau dobrak pintunya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan sampai dia dobrak pintunya. Menyingkirlah, aku bakal dobrak pintunya. Ayah, kita dobrak sama-sama. Kalian, apa yang kalian lakukan? Aditya, ini gak kayak yang kau pikirkan. Dasar orang gak bermoral. Gimana bisa kau hianati Aditya dan lakukan hal semacam ini? Ayah, aku gak melakukannya. Ini gak kayak yang ayah lihat. Kami cuma lagi... Benar, kami cuma lagi main permainan. Kau masih berani menyangkal? Apa kau kira mata kami semua buta? Ayah! Diam! Aku nggak punya putri kayak kau. Arini, aku mencintaimu banget. Kenapa kau selingkuh dan mengkhianatiku? Kesalahan apa yang kulakukan padamu? Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku gak melakukannya. Aditya, percayalah padaku. Aku mencintaimu banget. Gimana mungkin aku lakukan ini? Kalau begitu jelaskan padaku. Siapa dia? Sembunyi-sembunyi. Aku ingin lihat siapa kau. Jangan! Suara ini kenapa terdengar akrab banget? Sayang? Rizky, kenapa bisa kau? Tunggu sebentar, dia itu Rizky. Seingatku Rizky itu suaminya Siska kan? Astaga, suaminya Siska ternyata sama Arini. Aku ingat Rizky kayaknya sahabat pria Arini. Rizky! Tato di tubuhmu. Apa itu dibuat khusus buat dia? Beritahu aku. Kapan kalian mulai menjalin hubungan? Aditya, dengarkan aku dulu. Kami cuma... Rizky, kau bajingan! Dan Arini, kau wanita murahan yang gak tahu malu! Ternyata bermain sejauh ini. Arini biasanya terlihat cukup bermartabat. Gak disangka dia ternyata kita kenal orangnya tapi gak kenal hatinya. Kita bakal nonton pertunjukan menarik. Tapi ku dengar ayah Arini itu seorang profesor universitas. Keluarganya keluarga terpelajar.
Gak disangka ternyata dia. Kau, dasar orang gak tahu malu. Kau beneran sudah mempermalukan keluarga Wibowo. Kau, kenapa kau masih gak pakai baju? Ayah, kuncinya hilang. Aku gak bisa buka borgol ini. Benar-benar malapetaka. Ini ada apa sebenarnya ini? Ibu, bisakah ibu membuka borgolku dulu? Kau, aduh. Rizky, apa kesalahanku padamu sampai kau selingkuh di luar? Kenapa? Siska, dia itu cuma sahabatku. Kami berdua cuma lagi bercanda. Percayalah padaku. Sahabat? Apa ada sahabat yang saling menempel dan berpakaian kayak begini? Apa kau kira aku bodoh? Hari ini kau ceroboh banget. Gimana bisa kau lakukan hal semacam ini? Sepanjang hidupku, aku belum pernah malu kayak begini. Gimana aku harus bertemu orang setelah ini? Arini, aku baik banget padamu. Kenapa kau perlakukanku kayak begini? Apa kesalahanku padamu? Katakan, beritahu aku. Aditya, dengarkan aku gak melakukannya. Dengarkan penjelasanku ya. Penjelasan? Apalagi yang mau kau jelaskan? Begitu banyak orang yang menonton. Apa kau kira kami semua buta? Aditya, apa yang kau mau agar kau memaafkanku? Beritahu aku ya. Cerai. Cerai? Aditya, masalah ini merupakan kesalahan keluarga Wibowo padamu. Ayah, keadaan sudah kayak begini. Gimana aku bisa punya muka buat tetap bersamanya? Lebih baik cerai saja. Baik. Bagus banget. Ayo kita cerai. Aditya, aku sudah dari awal ingin cerai dari pecundang kayak kau. Karena kau sudah tahu semuanya. Kita bercerai sekarang. Rizky, apa kau bersedia menikahiku? Hari ini, dasar wanita murahan. Aku sahabat baikmu, dan kau berani rebut suamiku. Aku bakal menghajarmu. Kau mendorongku. Kenapa kalau aku dorong kau? Aku sudah menahannya lama banget. Paman Bibi, aku ingin menikahi Arini. Dasar orang yang gak tahu malu. Enyah kau dari sini. Ini maharnya, 10 miliar. Apa ini cukup? Apa? Aku dan Arini adalah teman masa kecil. Kau cuma orang luar. Kalau bukan karena kau, kami berdua sudah nikah sejak dulu. Rizky, kalau kau nikahi Arini, lalu bagaimana denganku? Aku ini istrimu. Sayang, kalau bukan karena ayahmu punya sedikit kegunaan, apa kau kira aku bakal bersamamu? Kita cerai sekarang juga. Kau pergi sejauh mungkin dari hadapanku. Baiklah. Aku buat kau cerai tanpa bawa harta. Cerai tanpa harta? Aku bakal segera jadi manajer umum grup angkasa. Apa kau kira aku bakal kekurangan uang? Aditya, aku sudah dari lama muak hidup susah denganmu. Sekarang, aku bersama Rizky. Kedepannya kami berdua bakal hidup semakin baik. Kau doakan saja kebahagiaan kami. Sedangkan kau, pecundang ini, selamanya cuma bisa jadi orang miskin. Dan habiskan sisa hidupmu kayak begini. Aditya, karena semuanya sudah terjadi dan gak bisa diubah lagi, sebaiknya kita berpisah secara baik-baik. Setidaknya, sisakan sedikit harga diri. Baiklah, kalau begitu kuucapkan selamat kepada kalian. Si Jalang dan si Brengsek, semoga abadi selamanya.
Permasalahan anak muda. Sebaiknya kalian selesaikan sendiri. Kami nggak bakal ikut campur. Ayah, Ibu, Rizky, mulai sekarang aku cuma punya kau seorang. Kau harus bersikap baik padaku selamanya ya. Arini, jangan khawatir. Aku bakal perlakukan kau dengan baik. Aku bakal biarkan kau hidup 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih baik dari sebelumnya. Aku beritahu kau, orang yang bakal kita temui hari ini itu putra sulung yang misterius dari grup Suryadi. 3 tahun lalu, dia kembali buat ambil alih grup Suryadi, bahkan memperluas bisnis grup Suryadi hingga belasan kali lipat. Aku beritahu kau, kalau kita berhasil jalin koneksi sama dia, jangankan grup angkasa, bahkan seluruh kota Barito bakal jadi milik kita. Dia, nama keluarganya Suryadi. Apa kau lagi-lagi mikir mantan suamimu? Aku nggak memikirkannya. Aku cuma merasa... Pelacur, kau sekarang istriku Rizky. Kalau kau berani pikirkan pria lain, aku bakal patahkan kakimu. Aditya gak bakal pernah memukulku. Dia gak bakal pernah memukulku. Ada apa? Apa kau baik-baik saja? Berdirilah agak jauh, biar aku yang bereskan. Hati-hati, jangan lukai tanganmu. Kenapa kau masih diam saja? Bereskan barang dan segera pergi. Kalau kau masih banyak tingkah, aku hajar kau sampai mati. Pak Aditya, 3 tahun ini di bawah pimpinanmu, perusahaan kita sudah melesat menjadi 5 perusahaan teratas di Provinsi Banjar. Asal kau bersedia, perusahaan kita bisa naik saham kapan saja. Aku tahu. Ngomong-ngomong, gimana persiapan pertemuan penawaran agen kali ini? Ini adalah 3 perwakilan utama buat rapat penawaran agen. Mereka adalah Grup Cahaya, Grup Abadi. Grup Angkasa? Kau juga sudah melihat Grup Angkasa. 3 tahun yang lalu, Grup Angkasa muncul tiba-tiba dan melesat jadi 10 perusahaan besar di kota Barito. Tetapi akhir-akhir ini, ku dengar mereka kayaknya lagi alami beberapa masalah. Siapa nama perwakilan Grup Angkasa? Rizky Gunawan. Rizky Gunawan? Pak Aditya, aku ingat Anda sebelumnya pernah tinggal di kota Barito. Apa mungkin kau mengenalnya? Aku pernah mendengarnya. Kalau begitu, apa perlu kita prioritaskan Grup Angkasa? Nggak perlu. Bekerja dengan bidang kita ini, yang terpenting adalah kemampuan. Itu kemampuan mereka bisa jadi perwakilan. Kalau nggak bisa, mereka juga nggak akan salahkan orang lain. Baik. Aku ingin lihat, gimana nasib pria yang jadi selingkuhanmu, dan kau nikahi 3 tahun yang lalu. Kau masuk duluan saja. Baik. Hari ini, aku beritahu kau, kalau kau hambat aku bertemu Pak Aditya, bakal ku hajar kau sampai mati. Kau jangan terlalu cepat tadi. Jadi maksudmu, kau menyalahkanku? Aku? Bukan itu maksudku. Dulu kalau bukan karena kau nggak tahu malu terus mengejarku, apa kau kira aku mau ke wanita bekas ini? Aku peringatkan kau, kalau kau masih berani mengatur-atur aku ke depannya, kau pergi saja dari sini dan cari mantan suamimu itu. Aditya. Apa kau nggak bisa lihat sekarang kau istri siapa? Aku bisa lakukan apa saja yang aku mau. Kenapa? Sekarang kau tahu malu? Dulu kau main secara vulgar denganku, bahkan bermain peran kostum. Ini tempat umum, kecilkan suaramu.
Tunggu. Aditya. Apa kau nggak lihat status dirimu? Beraninya kau masuk ke sini. Apa kau tahu tempat apa ini? Aku beritahu kau. Di sini grup Suryadi, yang merupakan salah satu perusahaan terkenal di urutan 10 besar. Apa pecundang kayak kau juga bisa menginjakan kaki dan masuk tempat ini? Aku nggak boleh masuk. Hari ini adalah rapat penawaran agen grup Suryadi. Hari ini grup Suryadi bakal memilih satu perusahaan buat jadi agen di Kota Barito dengan nilai mencapai puluhan triliun. Oleh karena itu, grup Suryadi nggak menyukai orang nggak berwenang untuk masuk. Cuma mereka yang diundang yang boleh berpartisipasi. Dari apa yang kau katakan, kau memenuhi syarat buat masuk. Tentu saja, aku perwakilan dari grup Angkasa. Kau mungkin nggak tahu, 3 tahun yang lalu, setelah kau dan Arini bercerai, aku naik jabatan jadi manajer umum grup Angkasa. Kali ini, aku jadi perwakilan grup Angkasa datang buat ikut rapat penawaran agen. Kalau kau merasa aku nggak punya kualifikasi, lalu siapa yang punya? Mendengar ucapan yang kau katakan, kukira grup Angkasa sudah memenangkan kesepakatan penawaran agen grup Suryadi. Ucapanmu ini benar banget. Ada 3 perusahaan yang ikut serta kali ini. Sedangkan grup Angkasa kami merupakan perusahaan yang paling kuat. Kami bisa menjamin keuntungan maksimal bagi grup Suryadi. Harga yang nggak bisa diterima orang lain, kami bisa menerimanya. Jadi, kalau CEO grup Suryadi nggak punya masalah otak, dia pasti bakal memilih grup Angkasa. Rizky, kau terlalu percaya diri. Margin keuntungan grup Suryadi pada produk ini sangat tipis. Atas dasar apa kau merasa kau bisa tanggung semuanya? Apa mungkin kau mau lakukan bisnis yang merugi? Makanya aku bilang kau pecundang. Kau nggak bakal hasilkan uang seumur hidupmu. Tunggu sampai aku dapat hak agen grup Suryadi. Penetapan harga dan keuntungan bukan mereka yang menentukan. Kalian yang menentukan. Kau nggak bakal mengerti hal ini kan? Setelah dapatkan hak keagenan, pemilihan bahan material, dan pihak yang memproduksi, itu semua ditentukan oleh kami. Kenapa kalau gunakan material dengan kualitas rendah? Rizky, apa kau tahu kalau grup Suryadi bergerak di bidang otomotif? Meskipun cuma mengganti suku cadang, itu bakal mempengaruhi seluruh mobil. Kalau kondisinya parah, itu bakal membahayakan keselamatan pengemudi. Lalu kenapa? Aku cuma tanggung jawab buat hasilkan uangku. Apa urusanku dengan hidup atau mati mereka? Hah? Kalau mereka nggak suka denganku, mereka boleh nggak membeli mobilku dan beli mobil di tempat lain. Kau bisa langsung beli mobil impor. Rizky, kau katakan secara terang-terangan semua ini padaku. Apa kau nggak takut grup Suryadi tahu? Mereka tahu. Kenapa memangnya kalau mereka tahu? Cuma berdasarkan perkataan yang kuucapkan. Lupakan dulu, apa mereka bakal mempercayai cerita pihakmu? Dengan statusmu sebagai kurir pesan antar, apa kau bisa bertemu sama petinggi grup Suryadi? Hah? Sejujurnya aku katakan, kalau bukan karena tender kali ini, kau nggak bakal bisa lihat grup Suryadi seumur hidupmu. Ngomong-ngomong, masih ada mantan istrimu ini, Arini, jadi istriku, Nyonya manajer umum grup Angkasa. Apa kau bakal mengungkapkannya? Aku gak bakal mengungkapkannya. Arini, ini pria yang kau pilih. Apa ini kehidupan yang kau inginkan? Urus baik-baik dirimu. Rapat besar bakal segera dimulai. Aku nggak mau menunda waktumu buat jadi kurir pesan antar. Kenapa diam saja? Kemarilah. Pak, tolong keluarkan undangannya. Ini undangan rapat penawaran agen yang nggak mungkin kau dapatkan seumur hidupmu. Silahkan masuk. Berhenti! Bukankah rapat ini harus memeriksa undangan buat masuk? Dia nggak punya undangan, kenapa kau nggak mencegahnya? Begini, Pak. Pak Aditya merupakan anggota internal perusahaan kami, jadi dia nggak perlu undangan. Apa? Kau?
Kau orang grup Suryadi. Kenapa? Tahu aku orang grup Suryadi. Apa itu mengejutkanmu? Mana mungkin? Kau cuma kurir pesan antar. Gimana mungkin kau orang grup Suryadi? Bahkan bajingan yang punya istri dan menggoda sahabat istrinya sendiri bisa jadi manajer di grup angkasa. Aku, Aditya, kenapa nggak bisa jadi orang grup Suryadi? Aditya, apa yang kau sombongkan? Kau cuma kurir pesan antar. Meskipun kau gabung ke grup Suryadi, kau tetap saja cuma karyawan biasa. Benar, kau itu karyawan paling rendah di grup Suryadi. Apa kau panik? Oh, kenapa aku harus panik? Kau cuma karyawan paling rendah di grup Suryadi. Kenapa aku harus panik? Apa kau sungguh mengira kau bisa melaporkan aku ke grup Suryadi? Aku ini karyawan paling rendah di grup Suryadi atau bukan? Pak Rizky nggak perlu khawatir tentang itu. Tapi aku tahu satu hal. Grup angkasa pasti nggak bakal dapat hak agen di grup Suryadi. Lagian bukan cuma kali ini. Berikutnya dan selamanya juga nggak akan dapat. Grup angkasa sudah masuk daftar hitam grup Suryadi selamanya. Bajingan, apa yang kau sombongkan? Jangan memukul orang. Dasar jalang, jangan-jangan kau masih memikirkan mantan suamimu ini. Aku gak memikirkannya. Aku beneran gak memikirkannya. Banyak orang yang melihat. Jangan memukul orang. Bener juga. Aku sebagai manajer umum, gimana mungkin perhitungan sama pecundang kayak kau? Aku tahu, kau pasti mau memberitahu atasanmu tentang perkataan yang kukatakan tadi. Tapi aku beritahu kau, sistem kerja di sini ketat banget. Hak suara cuma dimiliki CEO. Karyawan rendahan kayak kau, gimana mungkin bisa bertemu CEO? Bermimpilah saja. Baiklah, kalau begitu kita lihat saja nanti. Apa kau melihatnya? Di sini, tempat duduk untuk mitra bisnis yang paling penting. Di sebelah kiri ada grup cahaya. Di sebelah kanan ada grup abadi. Bahkan kursi di pojok pun ditempati oleh beberapa perusahaan bergengsi di Bintaro. Sedangkan kita duduk di kursi tengah. Ini cukup menunjukkan betapa grup Suryadi menghargai kita. Aku nggak percaya bahwa orang biasa kayak Aditya bisa mengguncang grup Suryadi. Siapa duduk di barisan itu? Tempat duduk itu adalah tempat duduk CEO dan wakil CEO grup Suryadi. Aditya duduk di sana. Apa? Kenapa dia duduk di sana? Bukankah cuma CEO dan wakil CEO yang berhak duduk di sana? Jangan-jangan dia itu CEO misterius grup Suryadi yang baru menjabat. Gak mungkin. Beneran gak mungkin. Berdasarkan informasi yang aku dapat, CEO grup Suryadi masih punya satu identitas baru sebagai tuan muda keluarga Suryadi dari 4 keluarga terbesar di Jakarta. Dia juga mengikat pernikahan sama keluarga Lestari dari 4 keluarga terbesar. Aku gak percaya orang kayak Aditya yang sudah pernah bercerai dan gak berguna itu bisa jadi tuan muda keluarga Suryadi dan mengikat pernikahan sama keluarga Lestari. Terutama tuan besar Adi. Dia pasti gak bakal biarkan nona besar keluarga Lestari menikah sama orang yang sudah bercerai kayak Aditya. Oh, aku mengerti. Dia itu asisten CEO. Dia cuma bantu CEO rapikan dokumen. Apa mungkin dia bakal lapor ke CEO? Jangan takut. Dia cuma asisten CEO dan bukan CEO. CEO nggak bakal dengarkan dia. Selain itu, pemenang ditentukan oleh harga terendah. Dengan harga penawaran grup angkasa, grup Suryadi pasti nggak bakal menolak kita. Mutia, kemarilah. Halo semuanya, aku adalah Mutia Lestari dari grup Suryadi.
Sebuah kehormatan bisa perkenalkan pada kalian model mobil baru yang dikembangkan Grup Suryadi. Mobil yang diluncurkan kali ini punya estimasi pasar 100 triliun. Apa kau melihatnya? Dia itu nona besar Mutia dari keluarga Lestari. Kau saja nggak suka Aditya. Apalagi dia. Apa kau melihatnya? Dia nona besar Mutia dari keluarga Lestari. Grup Suryadi selalu fokus pada industri otomotif. Kau saja nggak suka Aditya. Apalagi dia. Rapat penawaran ini secara khusus diadakan buat memilih agen produksi yang paling sesuai dan berkualitas tinggi. Berdasarkan proses peninjauan dan seleksi internal perusahaan kami, 3 perusahaan telah dipilih. Mereka adalah Grup Angkasa, Grup Cahaya, dan Grup Abadi. Selanjutnya kami ingin mengundang 3 perwakilan buat berikan presentasi serta penawaran. Grup Cahaya sudah berdedikasi di industri otomotif selama bertahun-tahun dengan fokus pada kualitas dan keamanan produk. Buat penawaran kali ini, perusahaan kami bersedia tawarkan 3 lini produksi mobil dan mengurangi biaya mobil baru hingga sekitar 140 juta. Meskipun Grup Abadi merupakan perusahaan generasi baru, tapi kami selalu fokus pada inovasi teknologi terbaru perusahaan kami. Bisa dikatakan mampu meningkatkan keamanan mobil secara signifikan. Meskipun harga mobil baru dan biayanya sulit ditekan, tapi kau bakal berusaha sebaik mungkin untuk mengontrol harga di 120 juta. Harga kayak begini juga berani bersaing sama Grup Angkasa. Grup Angkasa menawarkan harga 120 juta dan bisa menjamin keuntungan Grup Suryadi dengan lebih baik. Penawaran harga grup angkasa 120 juta. Apa mereka nggak berniat dapat keuntungan? Semenjak manajer baru grup angkasa ini menjabat, setiap penawaran harga selalu rendah banget. Aku juga nggak tahu gimana mereka bisa menghasilkan uang. Grup Angkasa, apa penawaran hargamu ini serius? Kalau kalian gak bisa melakukannya, itu semua karena kalian itu pecundang dan gak pantas bersaing denganku. Kau bicara omong kosong! Bu Mutia, Grup Cahaya menarik diri dari penawaran. Ini... Grup Cahaya berdedikasi pada kualitas produk dan keamanan selama bertahun-tahun dengan tetap menjaga kualitas dan keamanan produk. Harga ini sudah menjadi batas maksimal perusahaan kami. Karena sekarang Grup Angkasa sanggup berikan harga 120 juta, Grup Cahaya merasa kalah saing. Meskipun Grup Abadi terus fokus pada inovasi, tapi harga 120 juta bagi perusahaan kami sudah merupakan batas. Karena Grup Angkasa mampu berikan harga itu, maka Grup Abadi memilih menyerah. Grup Cahaya dan Grup Abadi sama-sama mundur. Maka dari itu kali ini agen untuk Grup Suryadi adalah Grup Angkasa. Tunggu dulu. Kau pikir kau siapa? Berani menyuruhku berhenti? Setelah mendengar presentasi dari setiap perusahaan besar, agen yang akan dipilih Grup Suryadi adalah Grup Cahaya. Apa? Aditya, apa maksudmu? Grup Cahaya dan Grup Abadi sudah melepas penawaran mereka. Secara logika, seharusnya Grup Angkasa yang dapat kualifikasi jadi agen buat Grup Suryadi. Kenapa biarkan Grup Cahaya jadi agennya? Sesuai dengan prosedur, memang seharusnya memberikan hak agen kepada Grup Angkasa. Namun sebelum itu, harga harus masuk akal dan proses produksi harus sesuai standar. Berdasar penyelidikan dari tim penyelidik internal Grup Suryadi, biaya produksi minimal 1 unit mobil baru adalah 120 juta. Oleh karena itu, penawaran Grup Angkasa dianggap nggak valid. Omong kosong. Kalau Grup Suryadi cuma bisa buat di harga 120 juta, bukan berarti Grup Angkasa juga cuma bisa buat di harga yang sama. Grup Suryadi fokus pada penelitian dan pengembangan, sedangkan Grup Angkasa merupakan perusahaan produksi. Atas dasar apa kau katakan kalau Grup Angkasa nggak bisa membuatnya? Kau sendiri yang bilang kalau kau nggak bisa membuatnya. Tadi kau sendiri yang bilang padaku bahwa selama Grup Angkasa berhasil dapatkan hak agen ini, semua penetapan harga dan keuntungan bakal diputuskan oleh kalian.
Kau bahkan berencana turunkan kualitas produk dan buat semua orang nggak menyadarinya. Bukankah itu yang kau katakan? Ini adalah mobil, hal penting bagi banyak keluarga. Grup angkasa mau kurangi kualitas bahan dan pakai bahan kualitas rendah. Apa mereka sudah gila? Bu Mutia, kau harus dengarkan penjelasanku. Kau jangan percaya pernyataan sepihak darinya. Grup Angkasa merupakan perusahaan yang berintegritas. Gimana mungkin kami mengurangi kualitas dan gunakan bahan berkualitas rendah? Bu Mutia, aku berselisih dengannya. Dia nggak suka melihatku berhasil. Dia bicara omong kosong dan mengarang cerita. Kau harus percaya padaku. Jadi maksudmu kau mau aku percaya padamu dan bukan pada CEO Grup Suryadi? Pak Aditya? Bu Mutia, apa maksudmu? Dia itu Pak Aditya. Izinkan aku perkenalkan pada kalian. Orang ini adalah Pak Aditya, CEO Grup Suryadi. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Apapun mungkin terjadi. Rizky, seandainya kalian bisa mengikuti aturan produksi dan melakukan penawaran sesuai standar, aku pasti nggak bakal mempermasalahkanmu. Tapi kau seharusnya nggak pakai barang kualitas rendah dan mengurangi kualitas barang di dunia otomotif, cuma memprioritaskan keuntungan dirimu. Mutia, hubungi polisi. Dia sudah melanggar hukum dan membahayakan banyak keluarga. Kalau tumor di industri ini nggak diberantas, siapa yang tahu berapa banyak lagi keluarga yang bakal hancur. Kak Aditya, aku salah. Aku beneran salah. Gimana kalau kau beri aku kesempatan lagi? Aku sudah beri kau kesempatan. 3 tahun yang lalu, kau menggoda Arini dan menghancurkan keluargaku. Aku berulang kali bertoleransi dan memilih untuk mundur. Gimana denganmu? Kau malah semakin menggila. Nggak cuma hancurkan keluarga kecilku, tapi juga mau hancurkan ribuan keluarga lainnya. Satpam! Jangan panggil satpam. Begini saja, aku kembalikan Arini padamu. Kau lepaskan aku kali ini saja ya. Kau anggap Arini itu apa? Bawa dia pergi. Kau licik dan gak tahu malu. Bukankah kau cuma ingin dapatkan Arini si wanita bekas itu? Kau bakal mati mengerikan kalau kau jebloskan aku ke penjara. Inilah pria yang bersikeras kau pilih. Sampai kau harus berselingkuh. Aku dibutakan olehnya. Bagus kalau kau tahu. Tumor industri kayak dia adalah ancaman nyata bagi banyak keluarga. Kalau nggak diberantas, cepat atau lambat bakal menyebabkan bencana. Aku tahu. Bagus kalau kau tahu. Aditya. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Aku tanya sekali lagi. Apa kita masih punya kemungkinan buat bersama? Beberapa hal sudah berlalu. Ngomong-ngomong, biar ku perkenalkan. Ini tunanganku, Mutia. Halo. Halo. Aku pernah dengar tentangmu dari Aditya. Makasih kau sudah menjaganya 3 tahun. Makasih juga karena kau melepasnya. Kalau kau gak melepasnya, aku gak bakal bertemu dengannya. Tunangan? Seandainya semua ini bisa diulang kembali, aku pasti... Hasil putusan pengadilan sudah keluar. Hah? Berdasarkan penyelidikan polisi, Rizky diduga membahayakan keamanan publik dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Selain itu, dia juga menggelapkan uang puluhan miliar. Sebagian besar uang itu sudah disita. Lalu... Kau pasti memikirkan Arini. Aku tahu kau mengkhawatirkannya.
Dia baik-baik saja saat ini. Setelah putusan akhir pengadilan keluar, dia langsung memilih bercerai. Dan juga menerima sebagian harta. Uang itu meskipun gak cukup buat dia jadi kaya, setidaknya bisa menjamin kehidupannya. Kalau begitu, semuanya sudah selesai. Selanjutnya adalah kehidupan baru kita. Sebenarnya aku cukup berterima kasih padanya. Kalau bukan karena Arini, aku gak akan bertemu pria sepertimu. Apa aku beneran sebaik itu? Tentu saja. Lihat, dirimu, kau lembut dan baik hati. Tegas dalam bertindak, kau kelola perusahaan dengan baik, bahkan sayang keluarga. Kau punya banyak kelebihan yang gak bisa dihitung dengan satu tangan. Kau itu pecundang yang gak bisa lakukan apapun dengan benar. Lihat dirimu ceroboh banget. Apa kau itu seorang pria? Apa yang kau lakukan? Kau gak bisa lakukan benar hal sekecil ini. Mutia, kau baik banget. Bodoh. Aku beri kau sebuah kejutan. Kejutan apa? Jangan-jangan Aku hamil. aku bakal jadi ayah. Aku bakal jadi ayah. Pelan-pelan sedikit. Turunkan aku.